Assalamualaikum. Hai semuanya, jadi ini adalah video pertamaku yang aku buat di YouTube aku. Dan dalam video pertama yang aku ini, aku mau ngenalin ke kalian semua tentang diri aku, garis besarnya, agar kalian semua yang belum kenal sama aku atau yang udah kenal tapi belum pernah ketemu, kalian bisa lebih akrab sama aku dan lebih kenal sama aku. Sebelumnya, untuk lanjutin video ini, kalian bisa subscribe dulu untuk mensupport aku agar aku makin semangat bikin videonya. Nah, jadi yang pertama aku mau kenalin ke kalian nama aku siapa, rumah aku di mana. Jadi pertama, nama aku itu Mawar Kartika Anissa Dewi, biasa dipanggil Mawar, biasa dipanggil Tika, dipanggil Tata, dipanggil Awai, dipanggil Mawaraku, dan biasa juga dipanggil Cantik. Tapi bohong. Nah, jadi sebelumnya aku ini lahirnya di Garut dan aku lahir tanggal 8 Juli 1997. Aku lahiran 97. Di sini ada yang seumuran sama aku, kan bisa komen di bawah. Masuk ke jenjang pendidikan ya. Aku pertama itu sekolah TK, nggak PAUD, karena dulu belum ada PAUD, jadi aku TK. Nah, aku TK itu adalah di sebuah TK deket rumah aku. Pokoknya aku tuh sekolah pendidikan tuh aku deket rumah semua, nggak ada yang jauh. Jadi aku TK deket rumah, dan aku tuh pas TK suka banget sama nari. Jadi pas lagi TK itu pentas-pentas gitu aku selalu ikut nari. Tapi itu nari tuh paling sering, karena mungkin pas TK itu ya adanya kayak nari, baca puisi, ya kurang tahu lagi sih. Jadi yang kedua adalah pendidikan SD, dan SD itu aku deket rumah. Dan di SD ini sebelumnya nggak pernah ada eskul. Di SD itu belum ada eskul waktu itu aku. Jadinya ya kegiatan di SD ya kayak aku sekolah, ya masuk belajar pulang, masuk belajar pulang kayak gitu. Dan aku tuh tipikal yang susah menghafal. Jadi kelas 1 sampai kelas 4 aku masih bisa ngikutin pelajaran di sekolah, dan kelas 5 kelas 6 juga bisa, cuman maksudnya bukan nggak bisa tentang seluruh pelajaran ya, cuman ada beberapa pelajaran yang harus diingat. Dan sedangkan aku tuh di situ tipikal orang yang susah banget buat nginget, jadi lupa. Jadi itu sumpah parah banget sih. Jadi gimana ya, guru aku itu setiap pulang sekolah itu selalu ngadain kuis, dan yang bisa jawab baru boleh pulang. Sedangkan itu parah banget dan aku malu banget di situ. Aku karena aku orangnya susah nginget gitu kan, apalagi tentang pelajaran, karena aku tuh bener-bener nggak bisa teori full. Jadi aku tuh harus ada prakteknya biar aku tuh ngerti. Sedangkan kalau sejarah pasti pure teori dong, dan itu aku nggak bisa sama sekali. Bukan nggak bisa sih, nggak, ya lupa-lupaan gitu kan. Nah, ya jadi setiap ada kuis itu aku pulangnya belakangan. Di sini aku cerita ini bukan aku bangga atau gimana ya, cuman aku ngejelasin ke kalian karena aku mau teman-teman semua yang nonton ini, ya pendidikan itu emang penting. Jadi buat kalian emang meskipun gak bisa menghafal ya jangan kayak aku blast gak mau ngafalin. Ya mungkin dicicil sedikit-sedikit biar bisa hafal. Cuman emang aku di situ kayak sampai aku tuh malu banget, karena kan aku sekolahnya pagi dan siang itu ada yang sekolah juga di sekolah aku itu. Sampai yang sekolah tuh udah mau piket, aku tuh masih dalam kelas karena nggak bisa jawab. Dan yang ketiga, aku pendidikan di SMP, dan di SMP-nya juga aku SMP deket rumah, gak pernah jauh ya di SMP. Dan di SMP ini banyak banget kenangan, banyak banget cerita baik, cerita buruk banyak banget, tapi lebih banyak buruknya. Dan ini yang paling ngenes itu di SMP, emang di SMP tuh paling ngenes banget. Jadi yang pertama yang bikin aku senang itu aku ikut OSIS, dan itu bangga banget aku bisa ikut OSIS. Terus aku ikut ekskul taekwondo pramuka, dan aku pun ikut ekskul futsal. Dulu ada futsal putri ekskulnya di situ. Nah, aku bangga banget bisa ikut OSIS, karena masuk OSIS itu kita harus dididik lagi biar kita lebih disiplin, dan banyak ya tahap-tahapannya untuk ikut OSIS. Dan alhamdulillah aku lulus, jadi aku seneng banget, benar-benar seneng banget di situ. Yang kedua aku ikut
taekwondo, dan taekwondo alhamdulillah aku ikut dari kelas 1 sampai kelas 3. Dan yang kedua aku ikut pramuka, sama pramuka juga dari kelas 1 sampai kelas 3. Dan untuk futsal putri waktu itu diadainnya kelas 2, jadi aku ikut dari kelas 2 sampai kelas 3. Nah terus sebelumnya kalau untuk OSIS, karena OSIS itu di sekolah aku nggak bisa sampai akhir karena kita ada kegiatan ujian nasional, jadi biar lebih fokus, jadi kita tuh OSIS cuman 2 periode, kelas 1 dan kelas 2. Nah selanjutnya di tahap SMP ini aku pengen jelasin sedikit. Jadi di SMP ini awal aku masuk sekolah itu kelas 1 semua masih biasa aja, masih baik-baik aja kayak biasanya. Dan yang lebih banyak cerita tuh di kelas 2. Di kelas 2 itu yang pertama aku tuh pernah ya keluar masuk BK itu paling sering di kelas 2. Aku keluar masuk BK ini aku cerita di sini bukan karena aku bangga cerita aku keluar masuk BK ini wah seneng, enggak. Aku cerita di sini aku pengen ngejelasin. Jadi yang pertama aku pernah masuk BK itu gara-gara difitnah. Katanya aku pernah nyontek dan gak dikasih contekan, aku marah-marah ngata-ngatain orang itu. Nah itu aku sakit hati banget padahal aku gak ngelakuin itu. Sedangkan pas kasusnya diurusin aku masuk BK, tapi setelah kasusnya itu gak jelas, gak berlanjut. Aku nanya orangnya siapa, orangnya suruh bawa dong ke depan aku kalau emang itu benar. Tapi itu guru aku gak responsif gitu, ya responnya tuh ya kayak ngurusinnya tuh mau enggak. Padahal maksud aku kalau emang bener kenyataannya kayak gitu ya udah, kenapa maksud aku enggak bawa aja orangnya ke depan aku terus ngomong apa bener. Ya aku tuh paling senang kalau ya emang itu bener salah aku, ya orangnya ngomong depan aku terus ngejelasin, jadi kita tahu dong itu bener apa bohong. Jadi yang kedua itu juga sama orang itu, cuma aku lupa apa, dan dia ngefitnah aku juga kayak gitu sampai aku tuh kesel banget. Sampai aku mau bawa orang tua aku, maksudnya suruh ngejelasin. Dan ya gitu seperti biasa, gurunya gak responsif, jadi gak ngerespon, ya gitulah. Jadi kayak seakan-akan aku yang salah, tapi gak mau ngasih tahu salahnya apa, dan ya gak mau ngasih tahu siapa yang ngomong kayak gitu. Padahal kan kayak gitu kan harusnya diusut dong, bener atau enggak, dan yang ngomong tuh siapa, terus maksud tujuan dia ngomong itu apa. Jadi kan kalau orang yang bohong ketahuan dong. Itu aku udah benci banget, udah kesel banget sama gurunya pun. Kadang aku kayak kesel gitu, sampai kalau ingat itu tuh kayak jadi kayak pilih kasih mentang-mentang dia deket sama guru gitu kan. Jadi ya malas aja, nyampe sekarang pun kadang suka kayak gitu. Dan yang ketiga itu aku masuk BK gara-gara itu, kalau itu salah aku, gara-gara aku bawa handphone. Emang gak boleh bawa handphone ke sekolah itu. Jadi aku ada razia, dan yang ngambil tuh orang tua aku handphonenya. Emang kalau itu emang salah aku, emang udah dibilang jangan bawa handphone, tetap bawa handphone. Nah emang dari cerita itu yang aku anggap aku salah itu ya cuma yang terakhir, karena emang aku gak ngerasa yang lainnya. Dan kayak ya udahlah, kalau lo mau nganggap gitu ya udah gitu. Maksud aku kayak ya itu hak lo, tapi sampai kapanpun kalau kita nggak salah pasti lo bakal ngusahain sampai kapanpun gitu kan, ngusahain biar itu tuh nggak salah. Tapi ya mau gimana lagi, udah terjadi. Dan ya mungkin orang tuh lebih keinget tuh yang salahnya aja, kayak yang jeleknya aja daripada yang baiknya. Ya jadi nyampe sekarang ya udahlah gitu. Maksud aku udah terjadi juga. Dan yang ketiga, jadi di sini aku sekolah di SMA, dan di SMA aku itu unik banget. Jadi sekolah itu bareng tentara angkatan darat. Dan di sini sebelumnya aku mau makasih banget buat abang-abang tentara ini, sebutannya abang TB ya. Jadi aku mau makasih banget buat abang TB ini, karena berkat abang TB ini kita jadi lebih disiplin, lebih percaya diri, lebih loyal, nggak apatis, jadi lebih solid. Jadi pokoknya makasih banget, banyak banget ngerubah diri kita dari yang sifat SMP yang kekanak-kanakan, jadi kita bisa lebih dewasa di SMA ini. Ini aku seneng sih di sini tuh. Senangnya karena kita bisa lebih deket sama teman-teman. Jadi teman-temannya tuh nggak ada yang kubu-kubuan gitu. Jadi kita dibikin kayak pokoknya kita harus sama-sama terus. Kita harus gak boleh geng-gengan gitu. Jadi aku ngerasa kayak
enak banget ya gitu. Ya pasti jeleknya juga ada gitu, bukan jeleknya sih, jadi kayak selain baiknya pasti juga aku ngerasain kayak nggak enaknya. Nggak enaknya ya apa ya, mungkin karena aku tuh dulu belum terbiasa kayak harus berangkat jam segini gitu, pulangnya jam segini, kayak aku ngerasa capek banget. Tapi ya itulah, di situ kita biar jadi disiplin, biar lebih, kita tuh lebih hormat sama yang lebih tua. Jadi kita lebih ada apa ya, lebih ada adabnya, lebih ada apa ya, lebih ada attitude-nya gitu. Jadi ke orang yang dewasa itu gimana kita memperlakukan. Dan di sini aku di SMA ini aku ikut eskul. Jadi di sini tuh gak ada eskul sih sebenarnya. Jadi setiap kegiatan kita ikut kegiatannya, dan ya gak ada eskul sih sebenarnya karena kita udah padat sama jadwal pelajaran. Tapi tetap kalau kayak volley, basket gitu kita ada. Cuman kita berbaur aja ikut. Aku juga di sini ikut futsal, pernah ikut futsal di SMA ini karena aku ngelanjutin dari sebelum SMP. Pas SMP itu aku ikut futsal, jadi terus sampai SMA. Oh, yang kelima, aku ini pendidikan kuliah di Universitas adalah deket rumah aku juga, gak jauh. Aku emang gak pernah jauh kuliah pendidikannya. Jadi aku kuliah di suatu tempat. Nah, di kuliah ini aku ikut UM sebutannya. Aku kegiatan ikut UM. Itu UM itu singkatan dari mengajar. Di sini aku tuh tugasnya ngajarin anak-anak. Jadi di sana tuh benar-benar fasilitasnya terbatas banget. Dan aku baru nyampe sana pun udah nggak ada sinyal. Terbatasnya mereka nggak tahu tempat rekreasi. Dia nggak tahu karena emang benar-benar mereka tuh cuma tinggal di sana, dan di sana benar-benar mainnya di sana, sekolah di sana. Dan nggak tahu sekarang mungkin sekolahnya gedungnya udah nambah. Aku juga kurang tahu sekarang karena aku udah lulus dari kuliah aku, dan aku juga nggak ngikutin UM itu sampai habis. Jadi aku mau cerita sedikit buruknya aku. Ini bukan untuk pamer, tapi ini untuk jadi kalian motivasi biar kalian tuh nggak kayak aku, harus bisa lebih dari aku. Jadi semester 1 itu aku semester 2 lah, aku tuh jarang masuk. Padahal aku ada di depan kampus. Itu aku nongkrong. Ini jangan dicontoh ya. Jadi aku ngasih tahu. Jadi aku situ nongkrong karena aku males, jujur aku males. Karena malesnya apa? Aku pertama males sama teman-temannya. Karena emang bener-bener gak ada yang satu sekolah sama aku. Jadi emang pertama aku belum kenal di situ. Jadi aku mikir masih belum ada satu sekolah. Tapi lama-lama aku, oh iya ada kakak kelas aku di situ. Ada 2 orang. Jadi aku udah tahu ada kakak kelas aku. Oh ya udah tahu. Jadi kayak udah ada punya temen nih seenggaknya yang gue kenal. Tapi tetap aja sih dari situ aku kayak yang nggak mau masuk kampus tuh, belum punya temen deket banget karena temen di kampus aku itu kubu-kubuan. Ya jadi terpaksa aku pun kubu-kubuan. Kubu-kubuannya bertiga doang. Jadi makanya dari situ aku kayak males banget masuk kampus karena masih main geng-gengan gitu kayak anak bocah. Padahal kita udah kuliah gitu kan. Yaudahlah dari situ aku kayak jarang masuk. Nah setelah itu kan pasti otomatis absen aku kosong dong, kosong banget. Ya maksudnya kayak nggak ada, jadi kayak masuk enggak, kayak sehari masuk sehari enggak. Nah di situ aku kayak masih santai, kayak mungkin bisa dititipin ke teman absennya kayak gitu. Ternyata tuh enggak, karena emang kita tuh nggak bisa kayak gitu. Mungkin ya emang sih kayak nggak mau makan tulang teman sendiri, kayak maksudnya nggak mau kayak apa ya. 2000 years later. Temennya yang susah sendiri, kayak temennya masuk ini ngerjain pelajaran tapi kita nggak masuk malah tip absen. Mungkin kalau aku di posisi dia juga kayak nggak enak gitu. Nah selain aku sering datang tapi aku nggak masuk, aku juga pernah izin tuh gara-gara aku balap waktu itu di Tangerang. Itu bukan olahraga kota, porkot. Dan itu pas banget jadwal hari kuliah, hari Kamis Jumat atau Rabu Kamis gitu, aku lupa, 2 hari itu aku izin sama dosen. Alhamdulillah itu aku dapat dosen yang bisa ngizinin aku dan dia ngerti. Itu ada yang kayak gitu. Selanjutnya yang terakhir ini aku kerja,
dan berbisnis. Aku kerja itu udah 2 bulan, 3 bulan aja, 3 bulan. Cuman saat ini karena wabah ini, jadi aku nggak dirumahkan dulu sementara. Dan jadi aku sibuk sama bisnis, alhamdulillah dikasih kesibukan sama Allah untuk berbisnis. Dan di sini aku bisnis itu dibantuin sama orang tua aku, sama adik aku juga. Dan buat kalian yang mau tahu aku jualan apa aja, kalian nanti bisa follow Instagramnya. Aku cantumin di description box, jadi kalian bisa follow aja. Nah, jadi dari ceritaku ini, aku mau ngasih tahu ke kalian semua untuk kalian tuh lebih semangat lagi gitu dari belajar pendidikannya. Terus ya semangat pokoknya buat ngebanggain orang tua kalian, karena kayak aku ini kerasa banget kayak pasti nyesel di akhir karena lihat orang IPK-nya tinggi-tinggi gitu. Aku emang nggak pernah nyari IPK tinggi, cuman kan sekarang buat kerja pun dilihat dari IPK. Aku emang gak nyari IPK tinggi, yang penting aku ngerti, paham apa yang dipelajarin masuk. Karena sekarang buat apa kita IPK tinggi bukan hasil murni dari kita nyontek ataupun ya itu kan nyontek kan nipu kan, berarti kita nipu. Saran aku buat kalian semua, pentingin pendidikan. Kalau kalian punya keperluan lain, kayak aku nih dulu sering ikut balap, jadi kayak pernah berpikiran kayak balap nomor 1, kuliah nomor sekian. Itu jangan banget, karena kuliah itu penting. Maksudnya kalau kalian emang mau lulus dengan gelar kalian sarjana, itu penting banget. Kalian tuh butuh banget itu, karena kalian butuh ilmunya. Kalian kebelakangin dulu lah hobi kalian gitu. Jadi jangan duluin hobi demi masa depan kalian, karena ya sekarang pendidikan tuh juga penting. Dan kesimpulan dari video ini, kalau kata aku ya, kalian tuh harus ambil positifnya, buang negatifnya. Kalian bisa saring sendiri positif dan negatifnya. Selanjutnya dari video aku ini, kalau kalian punya saran atau kritik untuk aku, saran untuk kedepannya aku mau bikin video apa, kalian bisa langsung komen di bawah. Dan kalian juga bisa ceritain perjalanan hidup kalian dari SD, dari kalian kecil lah. Pokoknya buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.